Perkenalkan, nama saya Mia Yuliana, nomor presensi 21. Perkenalkan, nama saya Hebisara Jamila, nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Liana Nafisa, nomor presensi 15. Perkenalkan, nama saya Ibu Siva, nomor presensi 9. Perkenalkan, nama saya Nadila Purimarta, nomor presensi 27. Perkenalkan, saya Nawang Rati, nomor presensi 33. Jangan lupa simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Belakangan ini, istilah Industri 4.0 semakin sering bermunculan di berbagai media di Indonesia dan menjadi perbincangan banyak orang di dunia. Baik pemerintah maupun sektor swasta pun berlomba-lomba melakukan implementasi perubahan ini dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Industri 4.0 tersebut? Bagaimana awal mula kemunculan revolusi industri, apa saja dampak bagi kehidupan serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Simak ulasan berikut ini hingga tuntas. Revolusi Industri 4.0 adalah upaya yang memungkinkan para pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan pada akhirnya melahirkan keputusan tanpa lagi melibatkan keterlibatan fisik manusia alias terjadi kombinasi antara dua aktual dan virtual, Internet of Things atau IoT dan Internet of System. Menurut kansler Jerman, Angela Merkel yang dikutip dari laman Gramedia pernah mengatakan bahwa pengertian revolusi industri 4.0 adalah sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan atau konektivitas antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Hal ini senada dengan pendapat Stadler DKK 2015 yang mendefinisikan revolusi industri sebagai fase yang menekankan para unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana sebuah entitasnya atau sumber daya dapat selalu terhubung serta mampu berbagai informasi dengan mudah antara satu sama lain. Jika menengok sejarah revolusi industri, istilah revolusi industri keempat atau 4.0 ini pertama kali bergema saat Hannover Fair pada April 2017 yang digaungkan oleh pemerintah Jerman demi memajukan bidang industri yang ada saat itu dengan adanya bantuan dari teknologi. Jadi, singkatnya, revolusi industri 4.0 dapat diartikan sebagai perubahan yang dilakukan secara besar-besaran dalam kaitannya produksi barang. Jika ditengok fase perubahan industri dari masa ke masa, ada beberapa poin penting yang menandakan dalam tiap fase perubahannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada tahap ini, teknologi yang memicu terjadinya revolusi di dunia industri adalah penemuan dan pengaplikasian mesin uap. Dalam proses produksi, teknologi tersebut memungkinkan manusia mengandalkan tenaga lain selain tenaga manusia untuk melakukan proses produksi barang. Sebelum terjadinya revolusi industri, umumnya pekerjaan produksi manusia hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga angin, dan tenaga air. 2. Revolusi Industri 2.0. Pada era revolusi industri 2.0 ditandai dengan digunakannya listrik yang mana lebih mudah dan murah untuk menggantikan mesin uap. Produksi massal dapat dilakukan lebih cepat dengan kuantitas lebih tinggi. 3. Revolusi Industri 3.0. Teknologi otomatisasi yang kita kenal dalam revolusi industri 4.0 sebelumnya telah muncul pada tahap ini. Teknologi seperti mesin, robot, dan komputer yang pasca Perang Dunia Kedua memungkinkan perubahan cara produksi dari analog yang digunakan industri konvensional ke digital seperti industri modern yang kita kenal sekarang. 4. Revolusi Industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 atau sering disebut juga sebagai Cyber Physical System adalah fase di mana komputerisasi semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem. Aktivitas scrolling dan monitoring juga dapat dilakukan secara otomatisasi dan remote dari jarak jauh sekalipun. Untuk lebih memahami konsep revolusi industri 4.0, perhatikan ilustrasi berikut ini. Perusahaan A merupakan manufaktur yang bergerak di bidang produksi air mineral. Perusahaan tersebut telah menerapkan teknologi industri 3.0 dengan membuat sistem aplikasi sederhana untuk masing-masing bagian, produksi, pemasaran, HR, dan sebagainya. Namun, memasuki revolusi industri 4.0, perusahaan A melakukan perombakan digital. Sistem di masing-masing bagian tersebut diintegrasikan menjadi sebuah sistem informasi manajemen yang lebih utuh, sehingga memungkinkan pemilik atau pengguna sistem yang berkepentingan dapat melihat alur bisnis dari hulu sampai hilir hanya melalui satu platform saja. Selain itu, A juga memasang sensor di sumber air yang memungkinkan petugas mengetahui kondisi di sumber air atau mata air, seperti kebocoran pipa, kadar mineral, debit air, dan sebagainya, serta dapat melakukan tindakan tanpa harus datang langsung ke lokasi sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab apa itu revolusi industri 4.0 adalah perubahan dalam memproduksi barang maupun melakukan produktivitas berkaitan lainnya yang memanfaatkan teknologi digital, integrasi, dan otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi serta menekan biaya produksi. Sejak istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011, dunia telah menyaksikan berbagai terobosan dalam bidang teknologi yang berujung pada transformasi besar-besaran di berbagai sektor. Masyarakat kini sudah tidak asing dengan kehidupan digital, dan bahkan beberapa telah melihat kemungkinan dunia virtual sebagai tempat hidup kedua mereka. Berikut adalah beberapa contoh teknologi yang diaplikasikan dan berperan besar dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT bisa jadi merupakan salah satu buah karya revolusi industri 4.0 yang paling berperan dan terasa perannya. Gambaran industri 4.0 di mana mesin saling terhubung satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas dan membantu manusia merupakan realisasi IoT. Singkatnya, Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat mesin bekerja dengan bantuan perangkat mesin lainnya yang terhubung dengannya. Semisal, lini produksi pabrik yang menerapkan IoT kini dijalankan oleh mesin yang terhubung dengan sebuah komputer di mana operator atau bisa manusia dapat mengatur proses produksi dari tempat yang jauh dari proses pembuatan. Yang kedua, Big Data. Istilah Big Data sendiri sebenarnya sudah muncul jauh sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Hanya saja, teknologi komputer yang dapat memproses dan memanfaatkan Big Data baru menjadi hal umum ketika revolusi industri 4.0 terjadi. Big Data adalah istilah yang merujuk pada data yang memiliki karakteristik seperti volume atau jumlahnya besar, data-datanya muncul dengan sangat cepat, data-datanya tersebut memiliki keberagaman. Yang ketiga, komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing merujuk pada proses komputasi yang tidak dilakukan secara lokal pada proses mesin komputer yang digunakan, tetapi pada teknologi awan. Dalam industri 4.0, teknologi awan merujuk pada sebuah tempat penyimpanan yang dapat berupa komputer atau bagian-bagian komputer yang berada di luar mesin komputer pengguna. Misalkan,
sebuah perusahaan sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang membutuhkan ruang yang sangat besar. Tentunya pengerjaan aplikasi tersebut tidak dapat dilakukan pada komputer pribadi. Jika dipaksakan, akan memakan tempat, waktu, biaya, dan biaya yang tidak kecil. Pengerjaan aplikasi kemudian dapat dilakukan di awan, di mana perusahaan menyewa atau membeli sebuah mesin komputer yang berada di tempat yang terpisah, yang memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar. Selain memberikan tempat dan tenaga tambahan, teknologi awan juga dapat mempermudah pekerja untuk mengakses file atau folder yang berkaitan dengan pengerjaan aplikasi, dimanapun dan di kapanpun. 4. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mungkin adalah teknologi industri 4.0 yang paling dikenal bahkan oleh orang sekalipun. Simpelnya, kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang berusaha mewujudkan mesin yang memiliki kemampuan kognitif atau kecerdasan layaknya manusia. Selain itu, kecerdasan buatan ini juga bertujuan untuk membantu manusia mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir atau yang kelima, additive manufacturing. Additive manufacturing adalah suatu terobosan baru dalam teknologi di industri manufaktur yang mampu membantu perusahaan dalam memproduksi barangnya. Manfaat tersebut bahkan mampu melampaui teknologi manufaktur tradisional. Namun, untuk mengoperasikannya, maka Anda harus menggunakan aplikasi bisnis yang memiliki fitur manufaktur seperti Assured Online. Dengan adanya fitur manufaktur dari Assured Online, Anda bisa lebih mudah dalam menerapkan additive manufacturing. Lebih dari itu, Assured Online juga sudah terintegrasi dengan fitur lainnya yang akan memudahkan Anda dalam membuat lebih dari 200 jenis laporan keuangan, melakukan kegiatan penjualan dan pembelian, mengelola persediaan barang, menyelesaikan proses perpajakan, dan masih banyak lagi. Jadi, itulah teknologi revolusi industri 4.0. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada berbagai sektor industri mulai dari FMCG, elektronik, tekstil, otomotif, elektronik, hingga jasa keuangan dan perbankan. Berikut ini 5 contoh sektor industri yang menjadi anak kandung revolusi industri 4.0. 1. E-commerce. Kemunculan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, hingga Lazada merupakan wujud transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi pasar online. Kini, seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke industri retail maupun industri manufaktur konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan e-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah serta nyaman bagi para konsumen dibandingkan dengan cara yang lama. 2. Agregator layanan. Istilah agregator atau pengepul semakin mencuat belakangan ini. Bisnisnya bisa bergerak mulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga investasi. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kamu miliki. Jika sebelumnya seseorang harus mencari berbagai informasi serta sebagai sebuah perusahaan yang harus menunggu datangnya konsumen, dengan perkembangan yang ada menjadi kebalikan. Dengan adanya agregator, layanan terdapat keuntungan lain, yaitu adanya transparansi data. Hal ini dikarenakan agregator mengumpulkan berbagai data dari berbagai vendor layanan menjadi satu, sehingga bagi para konsumen
dapat dengan mudah menentukan pilihan yang mereka inginkan. Selain itu, melalui agregator, seseorang dapat dengan mudah mengakses serta penggunaannya yang lebih praktis. 3. Agensi digital marketing. Contoh ketiga adalah agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dengan pesatnya industri ini, semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan. Hal ini dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan serta organisasi yang memanfaatkan jasa pemasaran digital yang terpercaya. Dibandingkan dengan melatih karyawannya, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga karena lebih efisien dan menghemat waktu. 4. Pembayaran digital. Barangkali Anda adalah pengguna dari e-money, ShopeePay, Dana, ataupun Link Aja. Itu merupakan contoh penerapan pembayaran digital. Hingga saat ini, puluhan vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya yang masing-masing. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain saat keluar rumah dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. 5. Kursus online. Sejak pandemi Corona 2020, tidak hanya kerja jarak jauh atau WFH yang dilakukan, tapi juga belajar jarak jauh pun harus dilakukan. Para pelaku industri pendidikan menangkap peluang ini dengan menyediakan layanan kursus online. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan ini. Namun, perkembangan kursus online yang pesat ini juga bisa dikarenakan memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan kapan dan dimanapun. Itulah dia beberapa contoh teknologi dan sektor industri yang muncul dan berperan besar dalam revolusi industri 4.0 dengan semakin canggihnya teknologi yang ada. Bukan tidak mungkin beberapa teknologi di atas menghasilkan teknologi-teknologi lain yang kemudian akan menghasilkan teknologi yang lebih canggih. Peralihan ke industri 4.0 akan berdampak pada bagaimana kita menjalani hidup kita, mulai dari cara kita memproduksi, mendistribusi, hingga mengonsumsi barang, dan beriringan dengan pengembangan teknologi informasi. Selain perubahan proses produksi barang dalam dunia industri, dampak revolusi industri 4.0 juga telah mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berhubungan dengan yang lain. Namun, dalam sudut pandang yang lebih luas, revolusi industri generasi keempat atau 4.0 membawa perubahan yang sifatnya bagaikan sebilah pisau bermata dua, artinya membawa dampak positif dan negatif. Revolusi industri juga memiliki dampak dan tantangan. Beberapa dampak yang terlihat dari revolusi industri dapat diuraikan menjadi 3. Yang pertama, dampak sosial. Pada masa revolusi industri, semua proses produksi dilakukan menggunakan mesin berteknologi tinggi yang mampu menggantikan manusia dalam dunia bisnis. Sehingga banyak jenis pekerjaan tidak membutuhkan tenaga manusia yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Dalam bidang sosial, umumnya revolusi industri lebih banyak membawa kemajuan industri di daerah perkotaan. Akibatnya terjadi ketimpangan perekonomian, gaya hidup, bahkan pembangunan. 3. Ada dampak politik. Terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengolah data. Di era digital ini, hampir semua orang menggunakan smartphone dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga arus informasi menjadi cepat dilihat dan juga akan menjadikan masyarakat berwawasan global.
Dalam bidang politik ini, revolusi industri adalah fenomena yang tidak hanya mendorong kemajuan di bidang iptek, namun juga pada bidang politik, dengan ditandai munculnya berbagai paham, seperti paham demokrasi, imperialisme, serta munculnya gerakan sosialis atau munculnya partai politik. Nah, yang ketiga, terdapat dampak ekonomi. Pada era digital, kegiatan transaksi lebih banyak dilakukan melalui online, sehingga hal ini berdampak pada banyaknya pelaku transaksi konvensional yang tutup. Namun, pada pelaku bisnis ini menguntungkan karena biaya operasional yang dilakukan menjadi semakin kecil. Seperti yang telah diuraikan di atas, revolusi industri melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi, sehingga hal ini mendorong berbagai perusahaan besar dan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendongkrak perekonomian negara. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri akan semakin kompak dan efisien, namun ada pula resiko yang mungkin kecil, misalnya berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai revolusi industri 4.0. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.